Teori masuknya Islam di Indonesia yaitu ada beberapa bagian, yaitu pertama teori India Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Horgrunge dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India Gujarat. Nah, teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Islam Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Bukti yang menguatkan teori Gujarat ini adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu teori Arab Mekah. Nah, teori Arab Mekah ini yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh J.C. Vanler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia, Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Jajaningrat dan Umar Amir Hussein. Jajaningrat berpendapat teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Dikarenakan menurut Jajaningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan budaya Islam di Persia. Nah, salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Nah, ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Katon, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jane Berley 2004 menyebutkan bahwa relasi antar orang-orang Islam dari Arab dengan orang di Cina
terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara. Nah, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera pada bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Dan bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dan ada pun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Sekian dari saya menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.